Halo sahabat Odai, kali ini saya Tanti ditemani oleh Dokter Berta kembali. Halo, ya dok ya. Lagi. Nah dok, untuk bincang-bincang kali ini kita akan membicarakan masalah jeda ya. Jadi di masa pandemik sekarang ini boleh dibilang aktivitas kita mulai terbatas dan banyak hal yang rutinitas yang kita lakukan harus terjeda ya dok ya. Nah, bagaimana menurut dokter agar jeda ini tidak membuat kita stres dok dan diisi oleh hal-hal yang positif? Oke Mbak Tanti, jeda itu berarti kita ada pause ya, ada stop. Sebenarnya bagus banget kalau kita memaknai momen COVID ini untuk stop dulu. Karena di saat kita stop, di saat itu proses penyembuhan terjadi. Kita stop berpikir terlalu banyak pikiran. Itu pertama. Karena kita tuh orang autoimun tuh banyak yang dipikirin. Penuh dok. Semua mau ditampung, mau diurus, mau diatur gitu kan. Betul. Planner, perfeksionis itu kita ya. Komplit ya dok ya. Dirasakan semua dirasakan gitu. Ambil jeda. Stop thinking dulu. Stop overfeeling. Stop activity too much. Ambil jeda itu. Karena dengan kita jeda, energi yang kita pakai untuk mengurus hal-hal di luar itu di-save, ditabung untuk terjadi proses penyembuhan. Oh, jadi untuk recharge kembali tubuh kita, pikiran kita, gitu. Betul. Ya dok ya. Di saat sama seperti kita di saat kita melakukan puasa, kita memberikan waktu jeda kepada sistem pencernaan kita untuk beroperasi. Itu di saat itu kita sedang meregenerasi sel-sel sebenarnya. Hal yang terjadi juga di saat kita jangan terlalu banyak pikir, jeda untuk berpikir, jeda untuk merasakan. Di saat itu juga kita sedang memberikan waktu untuk sel-sel tubuh kita secara keseluruhan itu regenerasi. Ya, tapi kadang-kadang kan dok, justru kita merasa wah terbatasi nih aktivitas ini, akhirnya menjadi stres. Nah, bagaimana kira dok? Itu tergantung cara kita melihat sesuatu. Apakah kita bermata lebah ataukah kita bermata lalat? Nah, ini yang menarik. Bagaimana dok? Kalau kita bermata lalat, yang kita lihat semua adalah kotoran. Jadi kita akan melihat kita semuanya negatif. Dan kita mengeluh. Di saat kita mengeluh, sadari berarti muatan energi kita negatif, teman-teman. Tapi kalau saat kita bermata lebah, yang kita lihat semuanya bunga, madu. Apapun yang ada depan kita, kita akan lihat sebagai berkah. Di saat itu Anda akan tahu energi Anda positif. Nah, berkah ya dok ya. Jadi selalu kita melihat sesuatunya dari kacamata positif tadi. Dan kita lihat ini suatu berkah untuk kita untuk beristirahat sejenak ya dok ya. Ya, positif itu bagus, cuma jangan terlalu positif. Oh, jangan terlalu positif? Jangan terlalu positif. Oh, bagaimana itu dok? Positif saja. Jadi jangan, misalkan udah tahu orang itu, kita udah rasa nggak enak, kita tetap harus benar, sopan, baik, tapi jangan terlalu over kita menilai, oh semua manusia adalah baik adanya. Itu juga nggak bagus deh teman-teman. Itu kita tidak menjaga diri kita. Self love itu lagi. Self love ya. Oke. Jadi jeda itu memang diperlukan dalam kehidupan kita ya dok ya. Sangat. Jeda itu sama dengan istirahat. Di saat kita tidurnya cukup, kita bangun pagi dengan fresh. Di saat tidur kita nggak cukup, dalam tidur kita masih mikir, kita bangun pagi juga kita itu nggak fresh ya. Kayak masih terbeban, kurang tidur, ke kantor masih matanya bengkak-bengkak sunken eyes gitu. Oke. Jadi teman-teman, mari kita manfaatkan momen ini untuk mengistirahatkan juga tubuh maupun pikiran kita ya. Iya. Oke. Mungkin ada tips lain dok? Sejauh ini yang saya belajar jeda adalah rahasia fisika kuantum. Saat kita bisa melakukan jeda terhadap apa yang kita pikirkan, caranya gampang sebenarnya. Kalau kita bisa sadari dulu jeda antara dua nafas. Antara nafas masuk dan nafas keluar itu ada jeda sebenarnya. Itu merasakan ya? Iya, kita sadari jeda antara dua nafas. Dengan kita melatih itu setiap hari, kita akan lebih mudah
melihat jeda di antara tindakan-tindakan yang lain dan membuat kita tidak mudah bereaksi terhadap sesuatu. Itu kita belajar istirahat. Jadi itu tips dari saya untuk latihan tentang jeda ya. Kalau kalian belum bisa ini, aduh kayaknya begini, belajar dari hal yang sederhana. Sadari jeda antara dua nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Ya, itu kan jedanya di ada antara. jeda. Baik. Nah, itu bagian dari meditasi mungkin ya, Dok ya? Iya. Merasakan. Iya, sadar belajar sadar. Okay. Baik teman-teman Odai, obrolan kita tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di masa jeda ini. Salam sehat.